Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bayangkan seorang gadis desa sederhana, Aisyah, yang harus meninggalkan keluarganya untuk menjadi TKW di negeri orang. Tapi siapa sangka suara merdunya yang kerap ia nyanyikan di dapur justru membawa takdir luar biasa. Dengan keberanian dan kerja keras, ia melampaui batas status sosial hingga menjadi penyanyi terkenal yang mengharumkan nama Indonesia. Bagaimana perjuangan Aisyah melewati masa-masa sulit hingga akhirnya berhasil mengubah nasibnya? Mari kita ikuti kisahnya yang penuh haru dan inspirasi. Sebelum mulai, mari bersholawat bersama dan ketik sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe channel Cahaya Perantauan, karena dengan mendukung channel ini, semoga kita semua mendapat pahala dan dilancarkan rezekinya. Amin. Yuk, langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Langkah kecil menuju negeri orang. Matahari pagi bersinar lembut di atas hamparan sawah yang membentang hijau di desa kecil tempat Aisyah tinggal. Udara segar yang biasa menenangkan hatinya kini terasa penuh dengan beban. Di beranda rumah sederhana itu, Aisyah duduk dengan koper kecil di sisinya. Ia menatap ibunya yang sedang melipat kain, wajah tuanya menyembunyikan kecemasan. Ayahnya, yang sudah lama sakit-sakitan, terbaring di dipan bambu di dalam rumah. Beban hidup keluarga ini kini berada di pundak Aisyah, anak sulung yang harus meninggalkan mimpi masa kecilnya demi tanggung jawab yang tak terhindarkan. Sejak kecil, Aisyah dikenal sebagai gadis bersuara emas. Suaranya sering terdengar di sawah saat ia membantu ibunya mencabut rumput, atau di musala saat ada pengajian anak-anak. Bahkan di pesta pernikahan desa, Aisyah kerap menjadi bintang dengan nyanyiannya yang menyentuh hati. Namun, suara merdu itu kini tak lagi terdengar ceria. Di lubuk hatinya, Aisyah merasa berat meninggalkan kampung halamannya. Tapi, ia tahu keluarganya membutuhkan uang untuk berobat ayahnya dan biaya sekolah kedua adiknya. Aisyah, yakin kamu siap? Tanya ibunya dengan suara bergetar, meski berusaha terdengar tegar. Aisyah mengangguk pelan. Doakan Aisyah, Bu. Insya Allah Aisyah kuat, jawabnya sambil menggenggam tangan ibunya. Namun, di balik senyumnya, ada gelombang ketakutan yang menghantam. Bagaimana jika ia tidak sanggup? Bagaimana jika hidup di negeri asing terlalu sulit? Tapi ia menelan semua kecemasan itu, menggantinya dengan keyakinan bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membantu keluarganya. Perjalanan ke kota besar untuk mengurus keberangkatannya menjadi momen yang tak terlupakan. Dengan membawa bungkusan makanan dari ibunya, Aisyah menumpang bus tua yang penuh sesak. Sepanjang perjalanan, ia teringat mimpi-mimpinya yang kini terasa jauh. Ia pernah bermimpi menjadi penyanyi terkenal, berdiri di atas panggung besar dengan lampu sorot yang memuja suaranya. Namun, kenyataan hidup berkata lain. Panggung besar itu kini tergantikan oleh pemikiran tentang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negeri orang. Di pusat pelatihan tenaga kerja, Aisyah bertemu dengan puluhan perempuan lain dari berbagai pelosok Indonesia. Sebagian tampak optimis, sementara yang lain menyembunyikan rasa takut yang sama seperti dirinya. Ia belajar tentang tata cara bekerja di rumah majikan, bahasa Arab dasar, hingga bagaimana menghadapi tekanan. Setiap malam, ia menulis di buku hariannya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan baik-baik saja. Namun, diam-diam ia sering menangis, merindukan rumah dan suara canda adik-adiknya. Hari keberangkatan tiba lebih cepat dari yang Aisyah bayangkan. Di bandara, ia memeluk ibunya dengan erat, mencoba menghafal wangi tubuh wanita yang telah membesarkannya. Hati-hati, nak, jangan lupa sholat dan jaga dirimu, pesan ibunya sambil menghapus air mata. Saat melangkah menuju gerbang keberangkatan, Aisyah merasa ada sesuatu yang tertinggal. Bukan hanya keluarganya, tetapi juga sebagian dari dirinya yang ingin tetap tinggal di desa itu, bernyanyi di bawah langit Jawa yang tenang. Di atas pesawat, Aisyah duduk di dekat jendela, memandangi awan yang bergulung-gulung di luar. Ia merasa kecil dan rapuh di antara semua penumpang. Tapi ia juga merasa ada harapan yang mulai tumbuh. Ya Allah, bantu Aisyah melalui ini semua, bisiknya dalam hati. Ia memejamkan mata,
membayangkan dirinya tiba di negeri yang asing, di mana ia harus bertahan dengan kekuatan yang ia sendiri belum yakin ia miliki. Setibanya di Arab Saudi, panas yang menyengat langsung menyapa Aisyah. Ia merasa asing dengan bahasa yang terdengar di sekitarnya, dengan orang-orang yang berbicara cepat dan tidak ia mengerti. Perasaan takut kembali menyeruak. Namun, saat ia bertemu dengan majikannya, Noura, seorang wanita parubaya yang terlihat ramah, ada sedikit kelegaan di hatinya. "Selamat datang di rumah kami," kata Noura dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah, membuat Aisyah sedikit tersenyum. Mungkin, ini adalah awal dari perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di malam pertama di kamar kecilnya, Aisyah duduk di lantai, menatap bulan yang bersinar redup di balik jendela. Ia ingin menangis, tapi suara dalam hatinya berbisik untuk bertahan. Di negeri yang asing ini, ia tahu bahwa ia harus menggantungkan semua mimpinya pada satu hal, harapan. Dan mungkin, harapan itu akan membawanya lebih jauh daripada yang pernah ia bayangkan. Bab 2, Suara yang Menggetarkan. Hari-hari awal di rumah Noura terasa berat bagi Aisyah. Meski majikannya bersikap ramah, beban kerja yang berat dan rasa kesepian sering menghantuinya. Bangun sebelum fajar dan tidur larut malam menjadi rutinitas baru. Terkadang, saat mencuci pakaian atau membersihkan rumah, Aisyah teringat kampung halamannya. Ia teringat suara aliran sungai di dekat sawah dan nyanyian kecil yang biasa ia lantunkan sambil bekerja. Namun di sini, ia hanya mendengar dengungan AC dan suara langkah majikannya yang kadang menyentuh lantai dengan tergesa. Di suatu sore yang lengang, Aisyah duduk di dapur sambil mengupas bawang. Untuk mengusir kesepian, ia mulai menyanyikan lagu tradisional Jawa yang pernah diajarkan oleh ibunya. Suaranya yang merdu memenuhi ruangan, mengalir lembut seperti angin sore yang menyejukkan. Tanpa ia sadari, Noura berdiri di ambang pintu, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suara Aisyah yang membuat Noura terpaku, seperti kenangan lama yang kembali, seperti cerita yang belum selesai. "Aisyah, apa yang kau nyanyikan tadi?" tanya Noura dalam bahasa Arab yang perlahan. Aisyah, yang terkejut mendengar suara majikannya, menghentikan nyanyiannya dan menundukkan kepala. "Maaf, Madam, saya hanya bernyanyi untuk diri saya sendiri," jawabnya dalam bahasa Arab yang terbata-bata. Namun, Noura tersenyum lembut. "Tidak, jangan berhenti. Suaramu indah. Apa itu lagu dari negaramu?" tanyanya lagi. Aisyah mengangguk pelan, merasa canggung namun juga sedikit bangga. Noura meminta Aisyah menyanyi lagi, kali ini di ruang tamu. Meski gugup, Aisyah menurut. Ia membawakan lagu yang sama, kali ini dengan lebih percaya diri. Suaranya mengalun, menyentuh hati Noura hingga matanya berkaca-kaca. Ada kehangatan dalam lagu itu, sebuah emosi yang jarang ia rasakan sejak lama. "Aisyah, suaramu adalah anugerah. Kau harus bernyanyi lebih banyak," kata Noura dengan nada serius, membuat Aisyah tertegun. Ia tidak pernah membayangkan bahwa nyanyiannya, yang selama ini hanya menjadi pelipur lara, dapat menyentuh hati orang lain. Malam itu, Noura berbicara kepada suaminya, seorang pengusaha yang memiliki hubungan luas di dunia seni. "Kita punya seorang bintang di rumah ini," katanya dengan semangat. Meski awalnya sang suami menganggapnya berlebihan, Noura bersikeras bahwa Aisyah memiliki bakat luar biasa. "Kau harus mendengarnya sendiri," kata Noura. Keputusan itu menjadi titik balik bagi Aisyah, meski ia sendiri belum menyadarinya. Keesokan harinya, Noura membawa Aisyah ke ruangan khusus di rumahnya, di mana ada sebuah piano tua yang jarang disentuh. "Cobalah bernyanyi dengan iringan ini," katanya sambil memainkan nada sederhana. Aisyah, meski ragu-ragu, mulai bernyanyi lagi. Kali ini, suaranya lebih hidup, dipadukan dengan melodi piano yang dimainkan Noura. Suasana ruangan itu berubah menjadi magis, seolah dunia luar tidak ada. Setelah lagu selesai, Noura menatap Aisyah dengan mata penuh keyakinan. "Kau punya sesuatu yang besar di dalam dirimu, Aisyah, dan aku ingin membantumu menunjukkannya pada dunia." Aisyah merasa bingung sekaligus terharu. Ia hanya seorang TKW, seseorang yang datang ke negeri ini untuk bekerja, bukan untuk bermimpi. Namun kata-kata Noura menggugah sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang hampir terlupakan, kepercayaan pada dirinya sendiri. Malam itu, di kamarnya yang kecil, Aisyah menangis. Bukan karena kesedihan,
Tetapi karena ia merasa harapan yang dulu ia tinggalkan perlahan kembali menyala. Di hari-hari berikutnya, Noura sering meminta Aisyah bernyanyi di hadapan teman-temannya yang berkunjung. Meski malu, Aisyah mulai menikmati momen itu. Ia tidak lagi hanya seorang TKW. Ia mulai merasa seperti seseorang yang dihargai, yang memiliki sesuatu untuk diberikan. Namun, ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah. Di balik pujian yang ia terima, Aisyah tetap dihantui oleh rasa takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memilih untuk percaya bahwa mimpi yang hampir padam itu mungkin bisa menyala kembali. Bab 3, Panggung Pertama. Malam itu, Aisyah mempersiapkan dirinya dengan hati berdebar. Noura telah memintanya untuk tampil di acara keluarga besar yang akan diadakan di rumah mereka. Ini hanya acara kecil, tapi banyak orang penting akan hadir, ujar Noura sambil memberikan baju tradisional Arab yang indah kepada Aisyah. Awalnya, Aisyah menolak. Ia merasa tidak pantas berada di tengah para tamu kaya dan berpengaruh, apalagi untuk bernyanyi di depan mereka. Aku hanya pembantu, Madam. Aku takut membuat malu, katanya dengan suara pelan. Namun, Noura menggenggam tangannya dan berkata tegas, kau lebih dari itu, Aisyah. Ini kesempatanmu untuk menunjukkan siapa dirimu. Saat malam tiba, rumah Noura dihiasi dengan lampu-lampu mewah dan dekorasi elegan. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian berkilauan, bercengkerama dalam bahasa Arab yang terdengar seperti alunan musik bagi Aisyah. Ia berdiri di balik pintu, tangannya gemetar memegang mikrofon. Perutnya terasa diaduk-aduk oleh rasa gugup. Bagaimana kalau mereka tidak suka? Bagaimana kalau aku salah? Pikirnya. Namun, Noura datang mendekat dan membisikkan sesuatu yang menenangkan. Bernyanyilah dari hatimu. Mereka akan mendengarkan. Ketika Aisyah melangkah ke tengah ruangan, suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya, dan ia merasa seperti burung kecil yang baru belajar terbang di hadapan elang-elang besar. Musik mulai dimainkan, sebuah melodi yang memadukan irama tradisional Jawa dan Timur Tengah, hasil arahan Noura. Aisyah menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan mulai bernyanyi. Suaranya mengalun lembut, seperti embun yang jatuh di pagi hari, membawa ketenangan di tengah keramaian. Lagu yang ia bawakan adalah lagu rakyat Jawa yang ia nyanyikan dengan lirik sebagian diterjemahkan ke bahasa Arab. Setiap nada, setiap kata, ia nyanyikan dengan penuh perasaan, mengingat keluarganya di kampung dan perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini. Para tamu, yang awalnya tampak skeptis melihat seorang TKW di tengah mereka, perlahan terdiam, terpaku oleh suara Aisyah yang memukau. Beberapa dari mereka mulai bertepuk tangan mengikuti irama, sementara yang lain terlihat terharu, menyeka sudut mata mereka. Ketika lagu berakhir, ruangan itu meledak oleh tepuk tangan yang gemuruh. Beberapa tamu maju ke depan untuk memberi selamat dan memuji penampilan Aisyah. Salah satu di antara mereka, seorang produser musik terkenal di Arab Saudi, mendekati Noura dan berkata, dia memiliki bakat yang luar biasa. Suaranya bisa menyentuh hati siapa saja. Noura hanya tersenyum bangga, sementara Aisyah berdiri terpaku, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Video penampilan Aisyah, yang diam-diam direkam oleh salah satu tamu, diunggah ke media sosial dan dengan cepat menjadi viral. Ribuan orang memuji suara Aisyah, menyebutnya sebagai mutiara yang tersembunyi. Di hari-hari berikutnya, ia menerima banyak tawaran untuk tampil di acara-acara besar. Namun, Aisyah masih diliputi rasa ragu. Apakah aku layak untuk semua ini? Aku hanya seorang TKW, pikirnya. Noura, yang kini menjadi mentor sekaligus sahabat bagi Aisyah, terus mendukungnya. Kau harus percaya pada dirimu sendiri, Aisyah. Suaramu bukan hanya milikmu, tapi juga hadiah untuk dunia. Jangan sia-siakan kesempatan ini, katanya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu mulai menggugah keberanian dalam hati Aisyah. Ia mulai melihat bahwa perjalanan hidupnya, meski penuh liku, telah membawanya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di kamar kecilnya malam itu, Aisyah menatap bintang-bintang dari jendela. Ia mengingat masa-masa sulit yang telah ia lewati, dari desa kecilnya di Jawa hingga panggung kecil di rumah Noura. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan dan rasa syukur. Ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang menantinya. Dengan doa yang lirih,
Aisyah memohon kekuatan untuk melangkah lebih jauh, menuju mimpi yang kini terasa sedikit lebih dekat. Bab 4, dari viral ke bintang. Hari-hari setelah penampilan itu terasa seperti mimpi bagi Aisyah. Telepon rumah Noura terus berdering, pesan-pesan datang dari produser, jurnalis, hingga penyelenggara acara yang ingin mengundangnya tampil. Semua memuji suara emasnya yang memadukan budaya Jawa dan Timur Tengah dengan cara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Namun, di tengah perhatian yang tiba-tiba ini, Aisyah merasa kecil. "Apakah aku siap untuk semua ini?" tanyanya pada Noura dengan suara gemetar. Noura tersenyum dan menggenggam tangannya. "Tidak ada yang benar-benar siap, Aisyah. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri." Salah satu produser yang sangat tertarik dengan Aisyah, seorang pria bernama Khalid, mengundang mereka untuk bertemu di studionya di Riyadh. Dengan hati berdebar, Aisyah menemani Noura ke pertemuan itu. Khalid, seorang pria parubaya dengan mata tajam dan senyum ramah, memuji bakat Aisyah tanpa henti. "Suaramu bukan hanya indah, tetapi memiliki jiwa. Aku ingin merekam lagu denganmu, sesuatu yang akan membawa ceritamu ke dunia," katanya penuh antusias. Aisyah merasa terhormat, tapi juga cemas. "Aku hanya seorang TKW, Tuan. Aku tidak tahu apakah aku bisa," jawabnya dengan ragu. Khalid tersenyum lembut. "Tidak peduli dari mana kau berasal, Aisyah. Suaramu adalah bukti bahwa kau ditakdirkan untuk sesuatu yang besar." Hari pertama di studio menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Aisyah berdiri di depan mikrofon, melihat lampu merah menyala, dan mendengar musik mulai dimainkan. Ia menutup matanya, mencoba meresapi setiap nada. Lagu yang dipilih Khalid adalah sebuah lagu baru yang menggabungkan lirik dalam bahasa Jawa dan Arab, menceritakan perjalanan seorang perempuan yang melintasi batas budaya demi mencari harapan. Aisyah menyanyikannya dengan sepenuh hati, membayangkan semua perjuangan yang telah ia lalui. Saat lagu berakhir, ruangan itu sunyi, hanya diisi dengan helaan napas yang terpesona. Khalid berdiri dari kursinya dan bertepuk tangan. "Ini bukan hanya lagu, ini adalah keajaiban," katanya. Lagu itu dirilis beberapa minggu kemudian dan segera menjadi fenomena. Stasiun radio memutarnya tanpa henti, dan video musiknya yang menampilkan Aisyah dengan pakaian tradisional Jawa dan gaya Timur tengah menjadi viral di media sosial. Orang-orang dari berbagai negara terpesona dengan perpaduan budaya yang unik dan suara Aisyah yang menggugah emosi. Nama Aisyah mulai dikenal luas, tidak hanya di Arab Saudi tetapi juga di negara-negara tetangga. Dalam hitungan bulan, ia diundang untuk tampil di acara televisi dan konser besar. Namun, di balik gemerlap kesuksesan itu, Aisyah merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa harus selalu sempurna, selalu memenuhi harapan orang-orang yang kini memandangnya sebagai simbol. "Bagaimana jika mereka bosan dengan suaraku? Bagaimana jika aku mengecewakan mereka?" pikirnya dalam diam. Di malam-malam sepi, ia merindukan desa kecilnya, suara jangkrik di malam hari, dan tawa adik-adiknya. Meski kini ia memiliki segalanya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Noura, yang selalu menjadi pendukung terbesarnya, memperhatikan perubahan ini. "Aisyah, kau tidak harus selalu kuat. Ingatlah, kau bernyanyi bukan untuk dunia, tetapi untuk hatimu sendiri. Itulah yang membuat suaramu istimewa," katanya sambil memeluk Aisyah. Kata-kata itu memberikan Aisyah kekuatan baru. Ia mulai belajar menikmati perjalanan ini tanpa melupakan akar dan mimpi-mimpi kecil yang dulu ia miliki. Di salah satu konser besarnya, Aisyah membawakan lagu yang ia tulis sendiri, berjudul "Rindu Kampung Halaman". Lagu itu bercerita tentang perjalanan hidup seorang gadis desa yang mencari tempatnya di dunia, tetapi selalu membawa cinta untuk tanah kelahirannya. Saat ia menyanyikan lagu itu, penonton terdiam, beberapa di antaranya meneteskan air mata. Di akhir lagu, Aisyah berdiri di panggung dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa berdamai dengan dirinya sendiri. Konser itu menjadi salah satu penampilan paling berkesan dalam hidupnya. Aisyah menyadari bahwa ia tidak perlu mengubah siapa dirinya untuk diterima. Sebaliknya, kejujuran dalam suaranya adalah apa yang membuatnya dicintai. Dengan semangat baru, ia bersiap melangkah lebih jauh, membawa suara dan cerita hidupnya ke panggung yang lebih besar, dengan keyakinan bahwa mimpinya yang dulu tampak mustahil kini menjadi kenyataan. Bab 5. Kembali dengan harapan baru.
Aisyah menatap jendela pesawat dengan perasaan campur aduk. Di bawah sana, hamparan hijau yang ia kenal sejak kecil mulai terlihat. Ini adalah kali pertama ia pulang ke Indonesia setelah bertahun-tahun berada di Arab Saudi. Kali ini, ia tidak hanya pulang sebagai seorang TKW, tetapi sebagai seorang penyanyi yang namanya dikenal hingga ke negeri-negeri asing. Namun, hatinya berdebar. Bagaimana keluarganya akan melihatnya sekarang? Apakah mereka bangga? Atau merasa ia telah berubah? Sesampainya di bandara, sambutan yang ia terima sungguh di luar dugaan. Puluhan orang dari desanya berkumpul membawa spanduk bertuliskan namanya. Mereka bersorak ketika melihat Aisyah melangkah keluar dari gerbang kedatangan, mengenakan kerudung sederhana dan senyum yang sama seperti dulu. Tangannya gemetar saat ia melihat ibunya berdiri di tengah kerumunan, memeluk erat kedua adiknya. Aisyah berlari memeluk mereka, membiarkan air matanya mengalir tanpa henti. "Bu, Aisyah pulang," katanya dengan suara bergetar. Sang ibu hanya bisa mengangguk, terlalu terharu untuk berkata apa-apa. Kabar kepulangan Aisyah dengan cepat menyebar di desa. Rumah keluarganya yang sederhana mendadak ramai oleh tetangga yang ingin mendengar langsung kisahnya. Beberapa orang meminta Aisyah bernyanyi, dan dengan senang hati ia membawakan lagu-lagu tradisional Jawa yang dulu sering ia nyanyikan. Suaranya tetap sama, tetapi kini penuh dengan pengalaman dan emosi yang mendalam. Ketika ia menyanyikan lagu Rindu Kampung Halaman, suasana menjadi haru. Orang-orang menyadari bahwa meski kini ia telah menjadi bintang, hatinya tetap berada di desa kecil ini. Dalam beberapa minggu, Aisyah memutuskan untuk memulai proyek yang telah lama ia impikan, membangun sekolah musik di desanya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang memiliki mimpi besar, seperti dirinya dulu. Dengan bantuan dari Nora dan beberapa sponsor yang terinspirasi oleh kisahnya, sekolah itu berdiri dengan cepat. "Aku ingin tempat ini menjadi tempat di mana anak-anak bisa bermimpi tanpa rasa takut," kata Aisyah saat peresmian sekolah tersebut. Warga desa terharu melihat seorang anak mereka kembali membawa cahaya harapan. Namun, di tengah kebahagiaannya, Aisyah menghadapi tantangan baru. Tidak semua orang mendukung langkahnya. Beberapa orang memandangnya sinis, mengatakan bahwa ia telah melupakan akar budaya lokal karena kini lebih banyak menyanyi lagu-lagu dengan campuran bahasa asing. Dia hanya ingin pamer, gumam seorang tetangga saat menghadiri salah satu konser Aisyah di desanya. Mendengar itu, hati Aisyah terasa perih, tetapi ia tidak membalas. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan memahami perjalanannya. Untuk meredakan isu tersebut, Aisyah mengadakan konser besar di lapangan desa, gratis untuk semua warga. Dalam konser itu, ia membawakan lagu-lagu daerah Jawa dengan gaya yang otentik, membuktikan bahwa ia tidak pernah melupakan akarnya. Di sela-sela konser, ia berbicara di hadapan penonton. "Aku mungkin telah pergi jauh, tetapi hati dan suaraku selalu kembali ke sini. Tanpa desa ini, tanpa dukungan kalian, aku tidak akan pernah menjadi seperti sekarang." Ucapannya disambut oleh tepuk tangan yang gemuruh, dan senyum haru dari ibunya di barisan depan. Malam itu, saat konser selesai, Aisyah berjalan pulang bersama keluarganya. Ia menatap langit penuh bintang, mengingat masa kecilnya saat ia bermimpi melihat dunia di luar sana. Kini, ia telah menjalani perjalanan yang panjang dan penuh liku. Ia telah kehilangan dan menemukan kembali dirinya. Dan yang terpenting, ia telah membawa sesuatu yang berarti untuk orang-orang di sekitarnya. Aisyah duduk di beranda rumahnya, mendengar suara jangkrik dan angin yang berbisik lembut. Di pangkuannya, ia memegang buku hariannya yang sudah tua, tempat ia dulu menulis mimpinya saat berada di pelatihan TKW. Dengan pena yang sama, ia menulis kalimat baru. "Dari desa kecil ini, aku belajar bermimpi. Dan sekarang, aku kembali membawa mimpi yang lebih besar untuk kita semua." Air matanya jatuh, tetapi kali ini ia tahu, itu adalah air mata kebahagiaan.